Wangsit leluhur kepada wong edan bagu soal fakta sejarah yang sesungguhnya bagian kedua. Lanjutan dari konten video yang berjudul Wangsit leluhur kepada wong edan bagu soal fakta sejarah yang sesungguhnya bagian ke-1. Para kadang kinasuku sekalian, agama dan pemerintahan pertama ada itu di Nusantara kita, di NKRI yang sama-sama kita cintai ini. Dan itu adalah para amiluhur hebat kita sendiri. Jadi jangan bangga pada agama impor dan mengagumi pemerintahan luar, apalagi membudayakannya lalu menghina warisan leluhur kita sendiri dan menganggap sesat. Mungkin di antara para penyimak ada yang merasa bahwa judul dan konten video saya kali ini adalah konyol dan hanya berisi omong kosong belaka. Dan itu hak panjenengan sebagai penyimak. Yang pasti dan jelas, semua konten video saya ini merupakan evolusi perkembangan laku spiritual hakikat hidup saya sendiri yang selalu terus maju seiring gerak tubuh dan gerak otak, hati, dan kelamin saya sendiri yang dituntun oleh kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup saya sendiri. Dan untuk panjenengan, sampai kapan panjenengan dapat menolak suatu kebenaran dan fakta-fakta yang ditemukan baik dari saya maupun secara spiritual umum atau pribadi? Sampai kapan kita bisa memasang kacamata kuda, mempertahankan pemahaman-pemahaman, fanatisme, dan doktrin-doktrin yang sebenarnya tidak tepat? Saya di sini ingin mengajak para penyimak konten video saya khususnya untuk membuka wawasan pengetahuan terlepas dari semua konsep-konsep fanatisme, doktrin-doktrin yang selama ini banyak mempengaruhi cara berpikir kita. Berhentilah menjadi fanatik dan menyalahkan agama lain tanpa adanya bukti dan fakta-fakta yang jelas, karena pada dasarnya semua agama bersumber pada Tuhan yang satu, yaitu Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sumber dari semuanya, segalanya, dan seluruhnya. Semua agama itu esensinya mengajarkan hal yang sama, yaitu kebaikan dan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Tidak ada satupun agama pun yang mengajarkan kesalahan, kejahatan, mencuri, keburukan, membunuh, berbuat kerusakan, dan sebagainya. Memang benar, agama Islam adalah agama terakhir, sehingga paling sempurna. Namun janganlah kita menjadi sombong, karena kesombongan justru akan menjerumuskan kita kepada kebodohan dan kemalasan. Untuk mempelajari esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Tanpa memahami esensi ajaran Islam, maka kita tidak berhak mengakui kesempurnaan Islam. Esensi ajaran Islam itu sendiri pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari agama-agama yang telah diturunkan sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa agama Islam dan agama-agama lain yang diturunkan sebelumnya bersifat saling melengkapi. Hal ini ditegaskan dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2-4 sebagai berikut. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan
sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jelas dalam ayat tadi dijelaskan bukan? Bahwa orang yang bertakwa harus beriman kepada Al-Quran dan juga kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Dengan kata lain, bahwa di samping Al-Quran terdapat rujukan kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan Tuhan kepada umat-umat sebelumnya, agama-agama sebelumnya, yang juga perlu kita pelajari bersama. Karena bagaimana mungkin kita dapat beriman kepada kitab-kitab sebelumnya tanpa kita mempelajari dan memahaminya terlebih dahulu? Iya begitu? Apa iya begitu? Coba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan, belajarlah kalian sampai ke negeri Cina. Kenapa Rasulullah menghendaki umatnya belajar ke negeri Cina? Ada apa di negeri Cina? Pada dasarnya, terdapat 3 hal yang menjadi esensi pesan Rasulullah ini sebagai berikut. Pertama, dalam menempuh perjalanan dari Arab ke negeri Cina, akan melintasi beberapa negeri, antara lain India, tempat berkembangnya agama Hindu. Dan di negeri Cina sendiri berkembang agama Buddha. Artinya, umat Islam dapat mempelajari agama-agama yang diturunkan sebelum Islam. Kedua, di negeri Cina maupun negeri-negeri yang dilintasi dalam perjalanan dari Arab ke negeri Cina, terdapat banyak ilmu pengetahuan yang tidak ada di negeri Arab dan perlu dipelajari guna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan umat Islam. Ketiga, baik di negeri Cina maupun negeri-negeri yang dilintasi dalam perjalanan dari Arab ke negeri Cina, umat Islam dapat memperkenalkan ajaran agama Islam atau berdakwah katakanlah sebagai agama terakhir yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui Rasul-Nya. Terbukti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut membawa hasil yang menakjubkan di kemudian hari, di mana kekhalifahan Islam berjaya menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dunia, serta agama Islam dapat diterima dan berkembang di negeri India dan Cina. Bahkan sejarah memberitahukan kepada kita bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari jasa ulama Islam yang berasal dari negeri Cina dan India atau Gurajat. Kira-kira begitu, apa iya begitu, hayo? Dari pesan Rasulullah tadi, dapat disimpulkan juga bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan adalah sejalan dengan agama atau bukan merupakan hal yang saling bertentangan. Karena baik agama maupun ilmu pengetahuan bersumber pada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Bapa, Yahweh, Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Kersa, atau nama-nama lainnya. Jadi, bagaimana mungkin agama dengan pengetahuan saling bertentangan? Dengan demikian, semestinya apa yang diajarkan oleh agama itu adalah logis atau bisa diterima oleh akal. Bila ada suatu ajaran agama yang tidak logis, maka itu pasti adalah doktrin yang dimasukkan atas kepentingan seseorang, kelompok, golongan, atau bukan ajaran dari Tuhan yang disampaikan melalui nabi atau rasulnya. Cerdaslah dalam beriman. Dan berimanlah dengan cerdas, wahai para saudara dan saudariku sekalian. Pertanyaannya, pertama yang mungkin ada di benak penyimak terkait dengan topik sejarah agama adalah sejak kapankah agama itu ada? Jawaban paling mendasar merujuk pada kitab suci Al-Quran dan Alkitab lainnya adalah sejak Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Dan di manakah diamanahkan oleh Tuhan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini? Pertanyaan berikutnya
adalah kapan Adam dan Hawa diturunkan ke bumi? Dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 27 disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan pada hari ke-6 sebelum bumi diciptakan terlebih dahulu. Kemudian pada kitab Kejadian 2 ayat 7 hingga 22 dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia Adam, kemudian menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, dan mereka ditempatkan di Taman Eden atau surga. Pada kitab Al-Quran dijelaskan pula bahwa ketika Adam diciptakan, malaikat dan iblis sudah diciptakan terlebih dahulu. Kemudian mereka diperintahkan Tuhan untuk sujud kepada Adam. Pada sisi lain, berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan menyimpulkan bahwa manusia Homo sapiens terwujud karena proses evolusi bermula dari bentuk makhluk hidup paling sederhana. Makhluk bersel satu misalnya, berkembang menjadi makhluk tanpa tulang atau invertebrata. Berkembang lagi menjadi makhluk hidup dalam air. Berkembang lagi menjadi makhluk hidup di darat tanpa kaki. Berkaki 2. Berkaki 4 hingga berbentuk manusia purba dan akhirnya menjadi manusia yang seperti sekarang ini, Homo sapiens. Apakah Adam Hawa itu mitos dan fiksi? Dan apakah hasil penelitian ilmuwan ini bertentangan dengan agama? Tentu saja tidak, karena apa yang dijelaskan dan disebutkan dari dalam Alkitab Kejadian 1 itu sebenarnya adalah satu hari ilahi atau yang dikenal dalam agama Hindu sebagai satu hari Brahma atau sama dengan 1000 Mahayuga. Dengan mengacu pada perhitungan yang pernah saya informasikan dalam konten video tentang zaman awal peradaban bangsa bumi, bahwa 1 Mahayuga sama dengan 43.800 tahun. Maka satu hari Brahma adalah sama dengan 43,8 juta tahun. Jadi, bila dalam Alkitab dijelaskan bahwa manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan pada hari ke-6 sebelum menjelaskan bahwa manusia, Homo sapiens, baru ada dalam kurun waktu 262,8 juta tahun sejak bumi terbentuk. Bumi sendiri terbentuk melalui proses evolusi alam semesta yang memerlukan waktu sangat panjang sejak alam semesta awal diciptakan. Dengan demikian, sebenarnya semua bentuk fisik yang ada saat ini tidak seketika tercipta, namun melalui proses evolusi hukum alam yang menjadi ketetapan dari Sang Pencipta itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah, di manakah Taman Eden atau surga atau sorga, tempat awal Adam dan Hawa ditempatkan? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ketika pertama kali Adam diciptakan, Tuhan memerintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Atau dengan kata lain, Adam pernah berada pada satu tempat bersama para malaikat dan iblis. Dengan ini, apakah Taman Eden atau sorga atau surga itu di bumi? Tentu saja bukan. Karena pada penjelasan lain dalam kitab suci disebutkan bahwa Adam dan Hawa diturunkan ke bumi ini karena melanggar perintah Tuhan ketika masih berada di Taman Eden atau sorga atau surga. Mungkin di antara penyimak merasa bingung terhadap apa yang dijelaskan dalam Alkitab, khususnya antara kitab Kejadian 1 yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan pada hari ke-6 setelah penciptaan langit dan bumi, tumbuhan dan hewan, serta segala isinya. Sementara pada kitab Kejadian 2, lanjutan dari kitab Kejadian 1 menyebutkan bahwa manusia
Adam dan Hawa diciptakan setelah hari ke-7 dan mereka ditempatkan di Taman Eden atau surga. Mana yang benar? Manusia diciptakan pada hari ke-6 atau setelah hari ke-7? Dan tenan. Bila merujuk pada teori evolusi, maka terbentuknya manusia, yaitu Adam dan Hawa, pada kurun waktu 262,9 juta tahun sejak bumi terbentuk. Tentunya tidak hanya seorang diri, namun dalam jumlah tertentu. Disinilah kita harus memahami secara seksama bahwa apa yang dijelaskan dalam kitab suci tentang Adam sesungguhnya tidak memiliki hanya satu arti atau makna. Demikianlah keunikan kitab suci, terdapat beberapa lapis makna dalam setiap ayat-ayatnya. Dan untuk memahaminya, kita tidak dapat hanya mengandalkan akal kita saja yang sangat terbatas, karena akal kita tidak akan mampu memahami semua petunjuk Tuhan yang disampaikannya melalui kitab suci kecuali dalam keadaan manunggal dengannya. Kenapa demikian? Karena untuk hal-hal yang mendalam, termasuk hal-hal yang gaib, Tuhan menghendaki kita untuk belajar lebih sungguh-sungguh, bukan ala kadarnya saja. Kita harus memperkaya wawasan, pengetahuan seluas mungkin dengan membaca berbagai literatur tanpa dibatasi oleh konsep-konsep, doktrin-doktrin yang membelenggu kita. Di samping itu, kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi petunjuk atau bimbingan olehnya untuk mendapatkan seorang guru spiritual yang mumpuni dan dapat mengantarkan kita pada kunci ilmu yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Sehubungan dengan kunci ilmu ini, sesungguhnya Al-Quran sudah memberikan petunjuk dalam surat Al-Hajj ayat 46 sebagai berikut. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Pada ayat ini dijelaskan bahwa manusia memiliki hati yang dianugerahkan Tuhan untuk memahami. Sekali lagi saya tegaskan, hati untuk memahami. Tuhan tidak mengatakan otak atau akal untuk memahami, karena hatilah kunci dari semuanya. Hatilah kunci hubungan kita dengan Tuhan. Sebab itu saya sering wanti-wanti, jagalah kebersihan hati, jangan sampai ternodai dan termelekati. Karena melalui hatilah Tuhan akan memberikan petunjuk kepada kita semua. Bagaimana cara menggunakan hati kita? Inilah yang perlu kita pelajari secara seksama dan memerlukan bimbingan dari seorang guru spiritual yang mumpuni terkaitnya. Kita kembali ke topik. Beberapa hal yang saya jelaskan berikut ini memang tidak dapat ditemukan dalam kitab suci manapun. Dalam konten video saya kali ini, saya juga membatasi pada hal-hal yang boleh dijelaskan, karena untuk hal-hal yang mendalam, para penyimak harus memahaminya melalui pengalaman langsung, atau dengan kata lain, melalui petunjuk atau bimbingan langsung dari Tuhan ketika praktek. Sehingga bukan katanya siapapun dan apapun. Sebagai pengantar dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan tentang kisah Adam di atas, saya ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya terdapat 3 makna dari Adam yang dijelaskan dalam kitab suci sebagai berikut. Pertama, Adam dalam pengertian ruh atau diri sejati kita, bukan makhluk fisik yang diciptakan Tuhan di alam ruh sebelum alam semesta fisik dan keberadaan ini diciptakan. Inilah makna sesungguhnya yang dikisahkan pada kitab Kejadian 2. Dengan demikian, kitab Kejadian 2 dan 3 sesungguhnya adalah penjelasan dari kitab Kejadian 1 yang mengungkap hakikat penciptaan manusia, Adam dan Hawa, di mana yang diceritakan di sini semuanya bermakna simbolik.
atau bukan kelanjutan dari kitab Kejadian 1? Sehingga rancu bila ditafsirkan, kisah Adam dan Hawa di Taman Eden atau surga terjadi setelah hari ke-7. Kedua, Adam dalam pengertian manusia atau makhluk fisik yang terbentuk melalui proses evolusi. Dalam hal ini tidak merujuk pada satu orang karena terbentuknya manusia Homo sapiens sekaligus dalam bentuk jamak. Inilah yang dijelaskan pada kitab Kejadian 1. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan pada hari ke-6. Ketiga adalah Adam merujuk pada Nabi Adam alaihi salam yang merupakan nabi pertama setelah manusia terbentuk dari proses evolusi dan ditugaskan Tuhan untuk mengajarkan agama dari Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang dijelaskan pada kitab Kejadian 4 dan seterusnya. Paham? Dengan demikian adalah anggapan yang tidak tepat bila mengatakan bahwa pada zaman Nabi Adam alaihi salam di bumi ini hanya ada satu pasang manusia, yaitu Adam dan Hawa saja. Karena sesungguhnya pada zaman tersebut telah cukup banyak manusia Homo sapiens yang terbentuk melalui proses evolusi. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada kitab Kejadian 1 yang menyebutkan bahwa manusia laki-laki dan perempuan diciptakan pada hari ke-6 setelah penciptaan langit dan bumi, tumbuhan dan hewan, serta segala isinya. Adapun pengertian Adam sebagai ruh, inilah sesungguhnya awal dari sejarah agama. Ketika ruh atau diri sejati kita, semua masih berada di alam ruh. Ketika ruh kita masih bersama Tuhan. Ketika agama disampaikan langsung oleh Tuhan kepada kita, jauh sebelum alam semesta dan keberadaan diciptakan, ketika itu belum ada yang berbentuk fisik. Pengertian Adam sebagai ruh di sini juga bermakna jamak, karena ini bermakna ruh atau diri sejati kita semua, yaitu ruh saya, ruh semua penyimak video ini, ruh semua manusia di bumi, dan ruh semua makhluk yang berkesadaran rasa, cinta kasih sayang, ruh atau hidup kita semuanya. Pada beberapa kitab spiritual dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap manusia terdiri dari tubuh fisik, jiwa atau sukma yang merupakan gabungan atau manunggalnya 4 anasir dan ruh. Tubuh fisik ini seperti pakaian yang akan rusak seiring berjalannya waktu. Di mana ketika tubuh fisik kita mati, maka akan digantikan dengan tubuh fisik yang baru. Sejalan dengan proses reinkarnasi selagi belum berhasil mencapai kesempurnaan abadi. Sedangkan jiwa atau sukma dan ruh kita tetap ada dan tidak pernah mati atau rusak. Semua ingatan, memori, dalam perjalanan proses reinkarnasi juga tetap ada dan tersimpan dalam ingatan atau memori dari jiwa atau sukma atau ruh kita. Namun, karena kehendak Tuhan, semua memori ini tertutup dan hanya bisa diakses atas izin Tuhan. Tentang hal ini, saya sudah menjelaskannya pada konten video yang berjudul tentang reinkarnasi. Perihal ruh atau diri sejati kita ini termasuk bagian dari rahasia Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dari Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 85 sebagai berikut. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Kepada ruh termasuk bagian dari rahasia Tuhan. Kenapa ruh termasuk bagian dari rahasia Tuhan? Ini disebabkan di dalam ruh atau diri sejati kita terdapat percikan zat Tuhan. Dalam beberapa buku spiritual menyebutkan ruh kita sebagai atma. Pada beberapa aliran kepercayaan disebutkan bahwa barang siapa yang dapat mengenal ruh atau diri sejatinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Sehingga terdapat konsep manunggaling kawula Gusti atau manunggalnya antara hamba dengan tuannya.
Namun perlu saya ingatkan agar penyimak berhati-hati dalam memahami konsep ini, karena sesungguhnya ruh atau hidup atau diri sejati atau atma berbeda dengan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta. Dengan demikian, bila ada orang-orang yang mengaku sudah makrifat, mengenal Tuhan, apalagi mengaku sudah manunggal dengan Tuhan, pastilah mereka telah keliru jalan dan cara. Karena yang dianggap sebagai Tuhan oleh mereka adalah ruh atau diri sejati atau atmanya sendiri. Memang terdapat beberapa orang yang atas izin Tuhan Yang Maha Esa, mereka diperkenankan untuk mengenal percikan zat Tuhan yang ada di dalam ruh atau diri sejatinya. Nah, inilah sesungguhnya tingkatan spiritual tertinggi atau pencerahan yang dapat dicapai oleh sang hamba atau manusia. Karena tidak ada satupun makhluk Tuhan, termasuk para malaikat, yang sanggup mengenal Tuhan secara utuh. Dia yang maha besar di luar jangkauan hambanya, tidak dapat dibayangkan dan dikira-kira seperti apa dan bagaimana. Dan kita sebagai hamba hanya mampu mengenal percikan zatnya, yaitu hidup atau ruh kudus atau roh suci, yang bila dibandingkan dengan Tuhan Sang Pencipta, percikan zatnya ini bagaikan sebutir debu di hadapan Tuhan Yang Maha Besar. Oleh karena itu, tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk menjadi sombong, mengaku sudah mengenal Tuhan, apalagi mengaku manunggal dengan Tuhan, dan berkata, "Ana hak," atau akulah kebenaran. Ini jelas pemahaman yang tidak tepat. Namun, bagaimanapun, ruh atau hidup atau ruh suci atau ruh kudus atau diri sejati kita adalah suatu yang diistimewakan atau sesuatu yang istimewa, karena ia adalah bagian dari ruh Tuhan, dan Tuhan menganugerahkan yang istimewa ini kepada kita, yaitu percikan dari zat Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Syad ayat 72. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, Adam atau ruh atau diri sejati manusia, kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya. Demikianlah, meskipun hanya kepada percikan zatnya, malaikat-malaikat bersujud kepada percikan zatnya yang ada di dalam diri sejati kita sebagai manusia hidup. Inilah keistimewaan manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan percikannya, dengan percikan zatnya. Adapun perihal jiwa atau sukma yang lebih dikenal dengan sebutan 4 anasir atau sedulur papat atau kawula, pada dasarnya merupakan mediator antara ruh atau hidup dengan tubuh fisik. Sebagaimana ruh, jiwa atau sukma ini juga berbentuk non-fisik atau termasuk hal yang gaib. Saya tidak ingin menjelaskan secara rinci pengetahuan tentang jiwa atau sukma dan ruh atau hidup, karena hal ini merupakan pengetahuan yang harus dialami langsung oleh para penyimak atau para pelaku. Tidak bisa katanya apapun dan siapapun. Di mana kuncinya sudah saya berikan secara langsung maupun melalui informasi konten video dan artikel di internet, yaitu wahyu pancagaib yang dilakukan dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, tersebut wahyu pancalaku atau iman. Namun sebagai gambaran umum, sesungguhnya jiwa atau sukma inilah yang ketika tubuh fisik kita meninggal akan mengalami siksaan neraka atau mendapatkan anugerah surga sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing pada saat masih hidup di bumi. Sedangkan yang kembali kepada Tuhan adalah ruh atau hidup kita. Demikianlah penjelasan singkat tentang ruh atau hidup dan jiwa atau sukma. Kita kembali ke topik, kita lanjutkan kisah Adam dalam arti ruh. Kita ketika masih di alam ruh, alam di mana Taman Eden atau surga berada.
Di sana kita diberikan berbagai kenikmatan dan keistimewaan oleh Tuhan. Sehingga dalam kitab suci disimbolkan sebagai Taman Eden atau surga. Namun kemudian terjadilah peristiwa yang menjadikan awal dari segalanya, yaitu ketika ruh atau hidup kita semua melanggar perintah langsung dari Tuhan. Dalam kitab suci disimbolkan sebagai memakan buah kuldi karena tergoda oleh bujuk rayu iblis. Mungkin bila di antara penyimak yang peka dapat merasakan di hatinya terdalam, ada suatu rasa dan perasaan sedih dan rindu sewaktu menyimak apa yang saya informasikan ini. Itulah ingatan dari ruh atau hidup kita ketika masih berada di alam ruh atau Taman Eden atau surga atau sorga. Sejak itulah dan karena kesalahan ruh kita sendiri, maka kita lari dari hadapan Tuhan. Jadi bukan karena diusir oleh Tuhan. Kemudian karena Tuhan tidak dapat memaksa kita untuk kembali bersamanya, maka diciptakanlah alam semesta dan semua keberadaan ini yang ditujukan sebagai sarana bagi kita semua untuk belajar menyadari semua kesalahan kita agar dapat bersedia kembali kepadanya. Demikianlah begitu besar cinta kasih sayang Tuhan kepada kita semua, sehingga Dia menciptakan segalanya hanya untuk kita. Melalui alam semesta dan keberadaan inilah semua makhluk dapat belajar untuk memahami kebesaran dan cinta kasih sayang Tuhan, menyadari semua kesalahannya, berserah diri kepada Tuhan, dan memilih Tuhan di atas segalanya untuk dapat kembali kepadanya. Di alam semesta ini, semua makhluk belajar melalui proses evolusi dan reinkarnasi, dan berlaku hukum sebab akibat atau hukum karma. Setiap kali kita berbuat sesuai dengan perintah Tuhan, maka kita akan menerima manfaatnya. Sebaliknya, setiap kali kita melanggar perintahnya, maka kita juga akan mendapatkan ganjarannya. Siapa yang menanam, maka dia akan memetik hasilnya. Demikianlah kita mengalami proses evolusi dan reinkarnasi yang memakan waktu yang sangat panjang sehingga kita menjadi makhluk manusia Homo sapiens. Semuanya merupakan proses pembelajaran yang harus kita lalui. Bila kita analogikan perjalanan proses evolusi dan reinkarnasi ini sebagai permainan video games, maka proses evolusi dan reinkarnasi ini adalah tingkatan-tingkatan level kesulitan yang harus kita lalui. Dan sekarang setelah kita dilahirkan sebagai makhluk manusia hidup di dunia ini, harus kita syukuri karena kita sudah berhasil melalui level-level yang lebih rendah. Dalam wujud sebagai manusia inilah kita memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pembelajaran spiritual dari ruh atau hidup kita, yakni untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu, karena begitu besarnya cinta kasih sayang Tuhan kepada kita semua, serta karena Tuhan Maha Tahu bahwa kita sebagai makhluk manusia akan menempuh pelajaran dalam tingkatan atau level yang lebih sulit, maka Tuhan merasa perlu untuk mengutus nabi atau rasulnya dalam menyampaikan petunjuk-petunjuk atau ajaran Tuhan. Pada zaman awal keberadaan manusia inilah Tuhan memilih dan mengutus Nabi Adam untuk mengingatkan semua manusia di muka bumi dalam mengikuti petunjuk-petunjuk atau ajaran Tuhan. Namun sayangnya, memang sejarah pembelajaran kita sebagai manusia tidak berlangsung dengan baik, sehingga berulang-ulang kali kita tidak memperdulikan ajaran Tuhan yang disampaikan melalui Nabi dan Rasulnya, dan banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Sehingganya berkali-kali juga bumi kita mengalami kehancuran akibat dari ulah perbuatan kita sendiri. Inilah yang dikenal sebagai siklus Mahayuga, yaitu siklus dimulainya hingga berakhirnya peradaban manusia atau kembali ke zaman primitif. Sekarang ini kita sudah memasuki siklus Mahayuga terakhir. Inilah kesempatan terakhir kita untuk menyelesaikan proses pembelajaran spiritual kita. Pada siklus Mahayuga terakhir ini, Tuhan yang Maha Pengasih
dan Maha Penyayang tidak hanya menurunkan nabi dan rasulnya, namun Tuhan juga mengutus apa yang disebut dengan avatar. Apakah itu avatar? Dalam beberapa kitab spiritual dijelaskan bahwa avatar adalah manusia atau makhluk fisik, penjelmaan dari Tuhan. Namun sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan adalah maha besar dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat membayangkan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itu, saya lebih setuju menggunakan istilah bahwa avatar adalah wakil langsung dari Tuhan yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Tuhan, lebih tinggi daripada dewa-dewa, makhluk suci apapun, bahkan lebih tinggi dari malaikat-malaikat agung yang diturunkan ke bumi dalam wujud makhluk fisik. Dalam kitab Suci Weda, avatar ini disebut sebagai penjelmaan dari Dewa Wisnu. Dalam hal ini terdapat kerancuan terhadap penamaan Dewa Wisnu, karena Wisnu bukanlah dewa, melainkan nama simbolik dari avatar, yang merupakan wakil langsung dari Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kedudukan jauh lebih tinggi di atas para dewa-dewa. Sebagaimana telah saya jelaskan dalam catatan saya, dalam video saya, dalam konten video saya, tentang zaman awal peradaban bangsa di bumi, bahwa dewa adalah makhluk Tuhan yang menempati alam dimensi yang lebih tinggi dari kita, sehingga mereka usianya bisa mencapai ribuan tahun. Namun mereka juga sama dengan kita masih dalam tahap belajar untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga masih terikat pada siklus reinkarnasi. Artinya, kita yang dilahirkan sebagai manusia saat ini bisa jadi pada beberapa kehidupan sebelumnya atau past life pernah menjadi dewa. Kita kembali kepada topik, merujuk pada kitab Suci Weda, avatar pertama yang diturunkan Tuhan ke muka bumi adalah Matsya Avatar yang diturunkan pada awal zaman Setia Yuga dalam siklus Mahayuga terakhir, diperkirakan sekitar tahun 39.644 sebelum Masehi. Dasar perhitungannya dapat disimak pada konten video saya tentang zaman awal peradaban bangsa bumi, atau dalam Alkitab disebutkan sebagai zaman Nabi Nuh. Pada masa itu, Matsya Avatar dibantu oleh Nabi Nuh mengajarkan agama pertama dalam siklus Mahayuga terakhir. Dengan demikian, terdapat jarak waktu yang sangat panjang, lebih dari 2 miliar tahun, antara Nabi Adam yang diturunkan pada siklus Mahayuga pertama hingga Matsya Avatar. Sehingga dapat dikatakan bahwa Matsya Avatar inilah yang menurunkan agama pertama di muka bumi. Seperti yang pernah saya informasikan dalam konten video saya tentang zaman awal peradaban bangsa bumi, bahwa tempat asal Nabi Nuh sebelum terjadinya peristiwa banjir besar adalah di bumi Nusantara kita ini. Dengan demikian, agama pertama yang diturunkan, Matsya Avatar, dibantu oleh Nabi Nuh, berlokasi di bumi Nusantara, NKRI kita ini, yang dikenal sebagai ajaran Surayana. Adapun esensi dari ajaran Surayana sesungguhnya hampir sama dengan yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam, yaitu monoteisme atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengenalan kepada Tuhan Yang Maha Esa, perbaikan akhlak atau budi pekerti dan cinta kasih sayang karena bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Pasca peristiwa banjir besar, ajaran Surayana ini menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menjadi anutan banyak orang, khususnya di wilayah India dan bumi Nusantara, hingga memasuki akhir zaman Treta Yuga pada 13.364 sebelum Masehi, atau dalam kurun waktu sekitar 26.280 tahun. Dalam kurun
waktu tersebut tercatat sebanyak 5 kali lagi Avatar diturunkan ke bumi setelah Matsya Avatar atau Prabu Sindu, guna menjaga kemurnian esensi ajaran Surayana. Kemudian pada akhir zaman Tetra Yuga, pada 13.364 sebelum Masehi, Tuhan menurunkan avatar ketujuh yang bernama Sri Rama yang diceritakan dalam kisah Ramayana. Pada zaman avatar Rama ini, peradaban manusia diperkirakan telah menguasai teknologi tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi yang ada saat ini. Serta terjadi peperangan yang dahsyat antara pasukan yang dipimpin Rama, sang avatar, dengan pasukan yang dipimpin Rahwana atau Raja Asura. Garis besar cerita zaman Rama dapat disimak dalam konten video saya tentang zaman awal peradaban bangsa bumi. Sekitar 4.380 tahun setelah Sri Rama diturunkan lagi avatar ke-8 pada zaman dua para yuga, yaitu di tahun 8.984 sebelum Masehi, yaitu Sri Krishna yang dikisahkan dalam kitab Mahabharata. Pada zaman Sri Krishna inilah ajaran Surayana dimurnikan, dikembangkan, dan berganti nama menjadi ajaran Sundayana dengan simbol matahari dan bulan atau surya dan chandra. Sri Krishna adalah guru spiritual dari Pandawa 5 serta memiliki 2 orang murid utama, yaitu Arjuna, penengah Pandawa, dan Udawa, keponakan Sri Krishna sendiri. Arjuna inilah yang sesungguhnya merupakan penulis pertama dari kitab Bhagavad Gita dan Mahabharata. Sedangkan Udawa adalah penulis dari Hamsa Gita. Kitab Bhagavad Gita dan Hamsa Gita ini berisi ajaran spiritual Sri Krishna kepada Arjuna dan Udawa. Adapun negeri para Pandawa adalah Indraprastha yang dulunya merupakan hutan belukar, hutan Kandawa, dan merupakan bagian dari wilayah kerajaan Hastinapura. Negeri Indraprastha ini berlokasi di wilayah Nusantara kita. Oleh karena itulah, kisah tentang Pandawa begitu melekat di hati masyarakat Indonesia, bahkan hingga saat ini. Di Jawa Timur terdapat gunung bernama Arjuna. Di Sumbawa Timur terdapat kota bernama Bima. Terdapat candi-candi di Jawa Tengah dengan nama-nama Satria Pandawa. Juga terdapat nama raja atau kerajaan Dharmawangsa, Dharmasraya, putra sulung Pandawa di wilayah Jawa dan Sumatera. Dengan pengelolaan para Pandawa, negeri Indraprastha di bumi Nusantara mencapai puncak kejayaannya dan menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dunia. Para leluhur kita menyebut zaman itu sebagai zaman Suargantara. Berita tentang kejayaan dan kemakmuran negeri Indraprastha tersebar di seluruh dunia dan terekam dalam catatan Plato tentang keberadaan negeri Atlantis yang diperkirakan merujuk pada negeri Indraprastha. Atlantis sendiri berasal dari bahasa Sanskerta Atala yang berarti negara yang makmur, bagaikan surga atau tempat yang tinggi atau banyak pegunungannya. Plato menegaskan bahwa wilayah Atlantis pada saat itu merupakan pusat dari peradaban dunia dalam bentuk budaya, kekayaan alam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lainnya. Kisah tentang para Pandawa secara lengkap dapat dibaca dalam kitab Mahabharata. Silahkan cari sendiri kitabnya sebagai ilmu pengetahuan tambahan. Kisah kejayaan negeri Atlantis atau Indraprastha ini berakhir dengan terjadinya perang Bharatayuda yang diduga melibatkan berbagai bentuk senjata pemusnah massal sejenis nuklir saat ini serta tenggelamnya pusat kerajaan Atlantis di Nusantara akibat bencana gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan kenaikan muka air laut yang dipicu oleh pemanasan global dampak
dari Perang Baratayuda. Dalam catatan sejarah, peristiwa tenggelamnya negeri Atlantis ini dikenal sebagai periode akhir zaman es, sekitar 8.800 sebelum Masehi, yang mengakibatkan terpecahnya benua Atlantis menjadi banyak pulau-pulau, antara lain Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Tenggelamnya pusat kerajaan Atlantis di Nusantara mengakibatkan terjadi eksodus besar-besaran dari sebagian besar penduduknya ke seluruh penjuru dunia. Maka yang eksodus ini membawa sisa-sisa peradaban dan iptek dari negeri Atlantis, serta menjadi cikal bakal perkembangan peradaban yang ada di wilayah Mesopotamia atau Sumeria. Mereka yang eksodus ini juga turut membawa dan menyebarkan ajaran Sundayana dari Sri Krishna ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke wilayah Timur Tengah. Sedangkan mereka yang masih tinggal menetap di bumi Nusantara sepakat untuk tidak lagi mengembangkan iptek karena menyadari bahaya dari iptek yang berujung pada peperangan. Mereka sepakat untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan alam, atau dalam istilah sekarang dikenal sebagai back to nature. Sejak periode 8.800 sebelum Masehi hingga sekitar 5.000 sebelum Masehi, belum ada sebuah kerajaan yang muncul di wilayah Nusantara. Periode selama sekitar 3.800 tahun ini disebut sebagai masa perenungan dari sisa-sisa bangsa Atlantis di Nusantara. Mereka berfokus pada pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berspiritual. Kemudian pada periode tahun 5000 sebelum Masehi dikisahkan muncul kembali raja pertama di Nusantara bernama Sangyang Watu Gunung Ratu Agung Manikmaya, dengan pusat kerajaannya di daerah yang saat ini disebut sebagai Parahyangan. Adapun arti kata Parahyangan sendiri terdapat beberapa penafsiran. Pertama yaitu Pa sama dengan tempat, Ra sama dengan cahaya atau sinar, Yang sama dengan Tuhan. Kedua yaitu Pa berasal dari singkatan nama Parikesit, cucu dari Arjuna. Rahyang sama dengan Raja Pandita, raja yang juga merupakan guru spiritual. Disebutkan bahwa Sangyang Watu Gunung Ratu Agung Manikmaya adalah turunan dari Prabu Parikesit, cucunya Arjuna. Sangyang Watu Gunung Ratu Agung Manikmaya selanjutnya berputra Maharatursi Prabu Sindu Lahyang, yang kelak menurunkan dinasti Warman, yang pernah saya singgung dalam konten video yang berjudul Sejarah Atlantis Jaya Dewata Tanah Pasundan. Prabu Sindu inilah yang menyebarkan ajaran Sundayana, warisan dari Sri Krishna, hingga menjadi agama utama di seluruh wilayah Nusantara. Sehingga beliau diberi gelar sebagai Maharatursi atau guru spiritual. Bahkan terdapat sebagian kalangan yang berpendapat bahwa Prabu Sindu adalah seorang nabi yang diutus Tuhan Yang Maha Esa untuk memurnikan ajaran dari Sri Krishna Sang Avatar. Bila dilihat dari periode antara zaman Sri Krishna Sang Avatar dengan zaman Prabu Sindu, sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi, di mana ada rentang waktu yang cukup lama, sekitar 3.800 tahun, maka bisa jadi pendapat bahwa Prabu Sindu adalah seorang nabi adalah benar. Adapun perihal nama ajarannya yang sama dengan apa yang diajarkan Sri Krishna, yaitu Sundayana, kemungkinan disebabkan ajaran Prabu Sindu tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan Sri Krishna. Sehingga masyarakat setempat Nusantara masih menyebut ajaran Prabu Sindu dengan nama Sundayana. Sebagian ajaran Sundayana hingga saat ini masih melekat pada ajaran agama asli leluhur Nusantara, antara lain Sunda Wiwitan, Kejawen, Hindu Bali, serta beberapa aliran kepercayaan yang ada di Nusantara. Nama Sindu juga
banyak diabadikan sebagai nama tempat di wilayah Nusantara, antara lain Curug Cidulang, berasal dari kata Sindu Lahyang. Di Cicalengka, nama pantai di Bali, nama pantai di Pulau Natuna, dan lain-lain. Tidak hanya di Nusantara, Prabu Sindu juga menyebarkan ajaran Sundayana hingga ke negeri Jepang, dan ajarannya diberi nama Shinto. Kemudian juga ke India, dan ajarannya diberi nama Sindu. Kemudian berganti nama menjadi Hindu. Dengan demikian, terdapat kekeliruan sejarah yang selama ini diajarkan di sekolah, bahwa sesungguhnya asal dari agama Hindu bukan dari India, melainkan dari negeri kita sendiri, yaitu NKRI atau Nusantara. Oleh karena itulah agama Hindu yang ada di Indonesia, misal Hindu Bali, tidak sama dengan agama Hindu yang ada di India. Demikian juga apa yang disebut sebagai agama Hindu yang banyak dianut masyarakat pada zaman kerajaan-kerajaan Nusantara dulu tidak sama dengan agama Hindu dari India, namun lebih mirip dengan agama Hindu di Bali. Perkembangan agama selanjutnya lebih banyak diceritakan di wilayah Timur Tengah pada periode sebelum zaman Nabi Ibrahim. Sebagian besar penduduk Timur Tengah merupakan pemeluk agama Sundayana yang dibawa oleh para murid Prabu Sindu ke wilayah Timur Tengah pada zaman itu. Bukti peninggalan ajaran Sundayana di Timur Tengah dapat dijumpai hingga saat ini dalam bentuk kuil dan bangunan-bangunan suci yang bercirikan simbol matahari dan bulan atau surya dan chandra. Namun sayangnya, sejarah bangunan suci peninggalan ajaran Sundayana di Timur Tengah ini banyak yang disembunyikan atau tidak diakui, dan sebagian lagi telah diubah menjadi bangunan suci atau tempat ibadah dari agama yang ada saat ini. Demikianlah ajaran Sundayana berkembang di Timur Tengah, termasuk di wilayah yang disebut dengan Mesopotamia, sekarang berlokasi di negara Irak. Berdasarkan penelitian ahli sejarah, di wilayah Mesopotamia ini berkembang kebudayaan yang disebut dengan Sumeria. Para ahli sejarah modern berpendapat bahwa Sumer ditinggali secara permanen dari sekitar tahun 5500 hingga 4000 sebelum Masehi oleh orang-orang non-Semit yang berkomunikasi menggunakan bahasa Sumeria. Para ahli prasejarah menduga bahwa kebudayaan Sumeria merupakan evolusi dari kebudayaan Samara. Artinya, periode awal kebudayaan Sumeria hampir bersamaan dengan periode munculnya kembali kerajaan di bumi Nusantara pada sekitar 5000 tahun sebelum Masehi, pasca tenggelamnya pusat kerajaan Atlantis di Nusantara dengan raja pertamanya Sangyang Watu Gunung Ratu Agung Manikmaya dengan pusat kerajaannya di daerah yang saat ini disebut dengan Parahyangan. Hal lain yang menarik adalah nama kebudayaan Samara. Samar dan Ra adalah kata yang berasal dari bahasa leluhur Nusantara, Jawa Kawi, Sunda atau lainnya. Contoh, di Jawa Barat ada daerah bernama Samarang, daerah Garut. Di Jawa Tengah ada kota Semarang, asal kata Samarang. Di Kalimantan Timur ada kota Samarinda, asal kata Samarinda. Samarang berasal dari kata samar, ra, yang. Samar sama dengan gaib, ra sama dengan cahaya, yang sama dengan Tuhan. Dengan demikian, dugaan bahwa kebudayaan Samara berasal dari Nusantara adalah hal yang masuk akal. Dugaan ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Profesor Arsio Santos yang menyatakan bahwa Atlantis adalah Nusantara,
yang merupakan negeri asal dari berbagai kebudayaan kuno di dunia. Temuan lain yang menguatkan dugaan bahwa kebudayaan Sumeria berasal dari Nusantara adalah terdapatnya patung orang bangsa Sumeria di Candi Cetho. Kembali pada topik, mengacu pada kitab Injil Perjanjian, kita kembali kepada topik mengacu pada kitab Injil Perjanjian Lama, dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim berasal dari Ur, salah satu kota di wilayah Mesopotamia, Sumeria, dengan periode kehidupan beliau adalah 1997 hingga 1822 sebelum Masehi. Pada zaman kelahiran Nabi Ibrahim, ajaran Sundayana sudah banyak menyimpang dan tidak sesuai lagi dengan ajaran dari Prabu Sindu yang mengajarkan paham monoteisme atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Timur Tengah ketika itu banyak tersesat dengan menyembah kepada banyak dewa dan berhala, serta juga banyak berbuat kerusakan. Pada saat itulah Tuhan Yang Maha Esa kembali mengutus Nabi dan Rasulnya Ibrahim untuk memurnikan ajaran monoteisme. Nabi Ibrahim inilah yang menjadi bapak para nabi-nabi di wilayah Timur Tengah dan menurunkan agama-agama Sawawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Kisah tentang Nabi Ibrahim dapat dibaca pada kitab-kitab suci agama Samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Selanjutnya, perkembangan agama di wilayah Timur Tengah pasca wafatnya Nabi Ibrahim diteruskan oleh nabi-nabi yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim itu sendiri. Antara lain, Nabi Musa dengan kitab sucinya Taurat, Nabi Daud dengan kitab sucinya Jabur, hingga ke Nabi Yahya. Di samping nabi-nabi yang diturunkan di wilayah Timur Tengah, Tuhan juga menurunkan nabi-nabi di wilayah India dan Cina. Antara lain, Siddhartha Gautama yang mengajarkan agama Buddha dan Konfusius yang mengajarkan agama Konghucu. Memasuki awal zaman Kali Yuga dalam siklus Mahayuga terakhir diperkirakan dimulai tahun 224 sebelum Masehi, Tuhan kembali mengutus wakilnya langsung, Avatar ke-9. Perihal Avatar ke-9, di sini terdapat perbedaan pendapat. Sebagian kalangan berpendapat bahwa Avatar ke-9 adalah Siddhartha Gautama yang mengajarkan agama Buddha. Namun sebagian kalangan lagi berpendapat bahwa Avatar ke-9 adalah Nabi Isa atau Yesus yang mengajarkan agama Kristen. Untuk itu saya mencoba mengumpulkan berbagai informasi tentang ciri-ciri avatar dan menyimpulkan bahwa avatar ke-9 tidak lain adalah Nabi Isa atau Yesus. Karena ciri-ciri avatar adalah di akhir kehidupannya dia tidak meninggal, melainkan diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Moksha karena tugasnya sudah selesai. Sejarah kematian Sri Krishna sendiri ada kerancuan karena sebenarnya beliau tidak mati oleh panah yang menembus telapak kaki kirinya. Dianggap permati Sri Krishna, melainkan beliau pergi dan lenyap atau moksha setelah tugasnya selesai. Demikian juga sang avatar Isa, beliau tidak mati karena disalib, melainkan dinaikkan oleh Tuhan yang dikenal sebagai kenaikan Nabi Isa alaihissalam. Inilah kenapa saya katakan zaman Kali Yuga ditandai dengan kelahiran sang avatar Isa pada tahun 224 sebelum Masehi. Siddhartha Gautama sendiri meskipun bukan seorang avatar, namun beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan dan memurnikan ajaran Tuhan kepada masyarakat di sekitar India. Pada masa itu, ajaran agama Hindu sudah banyak menyimpang atau sudah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Prabu Sindu. Karena terdapat jarak waktu 4.500 tahun sejak awal penyebaran agama Hindu atau Sindu di India hingga kelahiran Siddhartha Gautama sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Pada dasarnya
Agama Buddha yang diajarkan Siddhartha Gautama adalah agama monoteisme atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mengajarkan tentang pentingnya perbaikan akhlak atau budi pekerti dan cinta kasih sayang, serta pengenalan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perihal kedatangan avatar ke-9 yang bernama Isa sesungguhnya sudah diramalkan dan diketahui oleh para leluhur kita, penganut ajaran Sundayana di bumi Nusantara. Dan nama Isa, sang avatar, tertulis dalam salah satu prasasti di Candi Borobudur. Namun sayangnya prasasti ini tidak banyak diketahui oleh bangsa Indonesia karena saat ini prasasti tersebut disimpan di Museum Leiden, negeri Belanda. Kisah kelahiran, kehidupan, dan ajaran sang avatar Isa sendiri yang dikenal saat ini sebenarnya sudah banyak yang dihilangkan dan diubah oleh yang disebut sebagai penguasa Roma. Pada sekitar tahun 300 Masehi, ketika agama Kristen dilegalkan di kerajaan Romawi atau sekitar 500 tahun pasca kenaikan sang avatar Isa, mereka juga banyak menyisipkan doktrin-doktrin dan kepentingan-kepentingan politis pada ajaran Kristen dengan tujuan agar pengikut Kristen tunduk kepada penguasa yang ada saat itu. Sementara esensi dari ajaran sang avatar Isa sendiri tentang monoteisme dibiaskan dengan ajaran Trinitas, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajaran tentang kunci-kunci pengenalan kepada Tuhan Yang Maha Esa disembunyikan karena dianggap dapat membahayakan kelanggengan kekuasaan kerajaan Romawi. Hal lain yang perlu diluruskan dari kisah sang avatar Isa adalah tentang kematian beliau di kayu salib. Bagaimana mungkin seorang avatar yang merupakan wakil langsung Tuhan bisa disalib dan mati dengan begitu mudahnya? Avatar hanya akan pergi atau diangkat bila tugasnya di bumi sudah selesai. Dengan demikian, sebenarnya yang disalib adalah murid beliau yang bernama Yudas, sang pengkhianat, yang disamarkan wajahnya menjadi mirip sang avatar Isa. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 sebagai berikut. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Peristiwa penyalipan ini juga bukan berarti bahwa Isa, sang avatar, lemah, karena sesungguhnya bisa saja beliau melawan dengan kuasa Tuhan. Namun ini tidak dilakukan beliau karena ini bukan persoalan menang atau kalah. Ini persoalan bagaimana mendidik dan mengingatkan umat manusia tentang besarnya kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan kepada semua makhluknya, agar ruh atau hidup semua manusia menyadari kesalahannya dan bersedia memilih Tuhan untuk kembali kepadanya. Berbeda dengan avatar Rama dan Sri Krishna yang melawan dengan memerangi orang-orang yang berbuat kerusakan, Rahwana dan Kurawa. Karena memang cara Tuhan mengajarkan manusia tidaklah selalu sama dari zaman ke zaman. Tuhan Maha tahu cara terbaik dalam mengajarkan manusia sesuai dengan tingkat kesadaran manusia itu sendiri, yang secara umum semakin baik seiring dengan perjalanan waktu atau zaman. Dengan adanya peristiwa penyalipan ini, sang avatar Isa juga dapat mengetahui kesetiaan para pengikutnya dan murid-muridnya. Yang lain, apakah dengan peristiwa penyalipan ini keimanan mereka tidak berubah kepada Tuhan? Beberapa hari setelah peristiwa penyalipan ini, kemudian sang avatar Isa menemui para muridnya.
Para muridnya terkejut dan mereka mengira bahwa sang avatar Isa telah bangkit dari kematian. Padahal sebenarnya sang avatar Isa tidak pernah mati. Pada pertemuan ini sang avatar Isa menjelaskan semuanya dan kemudian selama 40 hari beliau menyempurnakan ajaran-ajaran beliau kepada para muridnya yang setia sebelum beliau pergi atau diangkat Tuhan Yang Maha Esa karena tugasnya di bumi sudah selesai. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 158 sebagai berikut. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sebelum kepergiannya, sang avatar Isa juga berpesan tentang akan turunnya Nabi dan Rasul terakhir bernama Muhammad disertai tanda-tanda kelahirannya. Demikianlah setelah sekitar 760 tahun pasca kenaikan sang avatar Isa, Tuhan mengutus Nabi, Rasul terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang dikatakan sang avatar Isa dalam pesan terakhirnya kepada murid-muridnya yang setia dan kemudian disampaikan lagi kepada generasi penerusnya. Generasi penerus dari murid-murid sang avatar Isa yang setia inilah yang mengetahui tanda-tanda ketika Nabi Muhammad dilahirkan dan telah mengimaninya sejak Rasulullah dilahirkan. Mereka inilah kelompok penganut agama Kristen yang masih memegang teguh ajaran monoteisme atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka memegang kitab suci Injil yang masih murni dari ajaran sang avatar Isa. Dalam beribadah mereka mirip dengan penganut agama Islam. Mereka melakukan puasa, tidak memakan daging babi, melakukan salat, dan perempuannya berkerudung. Sebagian ajaran dari penganut Kristen ini masih dapat dijumpai hingga saat ini dengan apa yang disebut sebagai penganut Kristen Ortodok atau Koptik. Kelompok ini turut mengawasi pertumbuhan Muhammad sejak kecil dan ketika Muhammad menjelang dewasa, salah satu pemimpin dari kelompok ini yang bernama Warakoh bin Naufal sengaja menemui Muhammad untuk mengajarkan agama yang disampaikan oleh Isa sang avatar. Kisah kedekatan Rasulullah Muhammad dengan Warakoh bin Naufal, seorang pendeta Nasrani ini juga tercatat dalam beberapa hadis yang sahih. Warakoh bin Naufal juga yang disebut sebagai orang pertama yang membenarkan ajaran agama Islam. Saya sendiri lebih setuju mengatakan bahwa Warakoh bin Naufal adalah orang pertama yang memeluk agama Islam. Karena hal ini juga merupakan bagian dari pesan sang avatar Isa sebelum kenaikannya. Kisah selanjutnya tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dibaca di berbagai hadis dan literatur sejak Rasulullah gemar bersembunyi di Gua Hira untuk beribadah sebelum usia beliau 40 tahun yang kemudian menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril hingga wafatnya beliau. Demikianlah garis besar sejarah semua agama yang ada hingga saat ini. Pada hakikatnya esensi semua agama adalah hampir sama dan baik adanya karena semuanya bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berbeda hanyalah cara akidah dan kaidah ritual dan namanya saja, atau dapat dikatakan hanya kulit luar atau bungkusannya saja. Penamaan agama sendiri, Surayana, Sundayana, Hindu, Yahudi, Buddha, Kristen, Konghucu, dan lain-lain, selain Islam, sesungguhnya bukan berasal dari nabi, rasul, atau avatar, melainkan dari para murid dan pengikutnya. Berikut ini perihal makna agama Islam. Mungkin ada sebagian penyimak yang masih bingung perihal makna nama agama Islam. Karena terdapat beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya juga sudah memeluk agama Islam seperti tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah
ayat 132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Ya, memang benar, semua nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, termasuk para avatar, semuanya beragama Islam. Artinya, agama Islam sesungguhnya bukan monopoli dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja, karena esensi ajaran Islam yang bermakna penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa juga merupakan esensi dari semua ajaran agama yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Esensi ajaran Islam tentang penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ini juga dikenal pada agama-agama lainnya, termasuk agama dari para leluhur Nusantara, yaitu Sundayana, Sunda Wiwitan, Kejawen, Hindu Bali, aliran kepercayaan, dan lain-lain sebagainya. Meskipun demikian, pada zaman Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam inilah ajaran penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Islam ditekankan dan tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian dijadikan nama agama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya ajaran inilah inti dari pembelajaran spiritual ruh atau hidup kita sejak pertama kali agama diturunkan di alam ruh. Dengan demikian adalah anggapan yang tidak tepat bila mengatakan untuk menjadi Islam cukup hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Karena sesungguhnya untuk menjadi Islam kita harus memiliki tingkat kesadaran yang murni dan penyerahan diri seutuh-utuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Tuhan dapat membukakan hati kita untuk mendapatkan petunjuk cahayanya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Zumar ayat 22. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Dalam Al-Quran juga dijelaskan sebagai berikut. Surat Al-Imran ayat 85. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Surat Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Artinya berserah diri atau menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Arti maksud daripada kafir adalah menutupi atau menyembunyikan. Kafir terhadap ayat-ayat Allah artinya menutupi ayat-ayat kebenaran Allah. Surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Demikianlah pesan dari Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi atau rasul penutup zaman. Tuhan Yang Maha Esa menghendaki kita semua kembali mengingat esensi dari ajaran semua agama yang pernah disampaikan melalui para nabi, rasul dan avatar, yakni Islam atau sifat dan sikap penyerahan diri seutuh-utuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya melalui penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Islam, hati kita akan dibukakan untuk mendapatkan bimbingan atau petunjuknya melalui percikan dat cahayanya yang ada di dalam kesadaran nurani kita. Dan hanya melalui petunjuk atau bimbingannya saja kita dapat memahami
dan menyelesaikan pembelajaran spiritual dari ruh atau hidup kita untuk bisa kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa secara sempurna. Pada saat ini atau hampir 1400 tahun sejak Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, berbagai informasi ajaran yang ada di setiap agama ini bagaikan kepingan puzzle yang perlu dikumpulkan agar kita memperoleh informasi secara utuh tentang berbagai ajaran yang pernah diturunkan Tuhan. Hal ini sudah diduga oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau berpesan agar umatnya belajar jauh hingga ke negeri Cina. Karena beliau juga sudah mahfum bahwa setiap kali agama diturunkan dan melewati kurun waktu tertentu selalu terjadi banyak penyimpangan terhadap ajaran yang disampaikan oleh para nabi, rasul, dan avatar. Karena itu adalah sifat dasar kelakuan manusia yang selalu tidak pernah puas, suka banyak ide baru, dan juga banyak memiliki kepentingan. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin ada di benak penyimak video adalah bagaimana kira-kira perkembangan agama di masa yang akan datang? Dalam kitab Weda dan Purana disebutkan bahwa pada akhir zaman Kali Yuga akan diturunkan avatar ke-10 bernama Kalki yang merupakan penjelmaan dari Dewa Wisnu. Kalki sendiri artinya adalah penghancur kejahatan, penghancur kekacauan, penghancur kegelapan, atau penghancur keburukan, atau sang pembasmi kebodohan. Avatar Kalki akan memusnahkan kejahatan dan menghancurkan keburukan, kemudian menegakkan kembali Dharma dan memulai zaman yang baru. Dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan akan turunnya Nabi Isa pada akhir zaman yang akan memerangi Dajjal. Hadis Rasulullah ini mirip dengan yang termuat dalam kitab suci Weda dan Purana. Hanya namanya saja yang berbeda. Yang satu menyebutkan nama Kalki, yang satunya lagi menyebutkan Isa. Kedatangan Nabi Isa di akhir zaman disebutkan juga dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 61 berikut. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat atau akhir zaman. Dan surat An-Nisa surat ayat 159 sebagai berikut. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat atau akhir zaman nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Dalam hal ini saya tidak ingin memperdebatkan masalah nama dari avatar yang ke-10 yang akan datang di akhir zaman. Namun saya percaya bahwa nama yang disebutkan dalam kitab Purana dan Weda maupun yang disebutkan dalam Al-Quran bukanlah nama sebenarnya, melainkan nama simbolik dari avatar ke-10 yang akan datang dan lahir di akhir zaman. Apakah saat ini avatar ke-10 sudah datang atau lahir? Dan di mana lokasinya? Berdasarkan tanda-tanda alam yang ada, kemungkinan besar avatar ke-10 sudah lahir saat ini. Dan tempat kelahirannya adalah sama dengan tempat kelahiran avatar pertama, yaitu di bumi Nusantara kita tercinta ini. Lokasi persisnya masih dirahasiakan dan saya sendiri belum mendapat restu untuk memberikan informasi secara umum. Yang pasti, sungguh beruntunglah kita yang terlahir di bumi Nusantara ini, karena akan menerima ajaran langsung dari sang avatar yang ke-10. Apakah Imam Mahdi adalah orang yang sama dengan avatar ke-10? Jawabannya tidak sama. Imam Mahdi dan avatar ke-10 adalah orang yang berbeda, namun hidup pada satu zaman. Avatar ke-10 adalah seorang guru spiritual dan merupakan perwakilan langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Imam Mahdi
nantinya akan menjadi murid dari avatar ke-10 serta akan menjadi seorang pemimpin negara atau umaro yang disegani oleh semua pemimpin negara-negara di dunia hingga mendapatkan gelar sebagai Ratu Adil. Perihal nama Imam Mahdi yang ada di berbagai hadis juga sesungguhnya hanya merupakan nama yang bermakna simbolik saja atau bukan nama sebenarnya. Apakah Imam Mahdi sudah lahir dan di mana tempat kelahirannya? Berdasarkan tanda-tanda alam, seperti yang sudah saya katakan tadi, berdasarkan tanda-tanda alam yang ada, ya sudah lahir. Tempat kelahirannya ya sama dengan tempat kelahiran sang avatar ke-10, yaitu di bumi Nusantara kita ini. Dengan lokasi persisnya juga masih dirahasiakan. Namun yang jelas dan pasti avatar ke-10 dan Imam Mahdi atau Ratu Adil sudah lahir di bumi Nusantara ini. Avatar ke-10 sedang mendidik Imam Mahdi dan Imam Mahdi sedang berguru kepada sang avatar ke-10 alias dalam persiapan kemunculannya yang sudah di ambang pintu. Tentang ini silahkan penyimak mempercayai atau tidak. Biarlah waktu yang akan berbicara tentang kebenaran atas jawaban dan informasi dari leluhur melalui mulut saya ini. Avatar ke-10 inilah yang nanti akan kembali mengingatkan dan memurnikan ajaran dari semua agama yang ada saat ini secara menyeluruh. Sedangkan Imam Mahdinya yang memimpin orang-orang yang sudah tercerahkan oleh avatar ke-10. Adapun perihal Dajjal yang disebutkan dalam hadis sesungguhnya juga merupakan nama simbolik dari kelompok pengikut anti Tuhan yang memang sudah sejak lama berperan dalam menyesatkan umat manusia dari ajaran Tuhan. Mereka adalah kelompok orang-orang yang banyak memainkan peranan dalam membentuk opini umat manusia agar tidak mengikuti ajaran Tuhan dan memilih melakukan kejahatan dan keburukan serta kerusakan laku makhluk dan semesta alam. Mereka juga berperan dalam memfitnah orang-orang jujur, orang saleh yang berada di jalan Tuhan, membolak-balikkan opini bahwa yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar, mengadu domba antara umat beragama agar saling membenci, bermusuhan dan berperang, serta pembodohan umat manusia agar selalu terjebak dalam urusan nafsu duniawi. Dengan demikian, anggapan yang tidak tepat bila mengatakan bahwa Dajjal ini baru akan terlahir di akhir zaman, karena sesungguhnya mereka telah ada sejak lama sekali. Namun memang akibat dari perbuatan Dajjal ini menjadi begitu nyata pada saat ini. Kita melihat bagaimana umat muslim berpecah belah dan saling berperang. Kita melihat terjadinya permusuhan antara umat beragama dalam situasi saling mencurigai, saling membenci, dan saling menyesatkan, mengkafirkan, merasa agamanya lah yang paling benar, bahkan merasa berhak membunuh umat beragama lainnya dengan mengatasnamakan Tuhan dan balasan surga. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah menjadi pengikut Dajjal. Demikian juga kita melihat sebagian besar umat manusia yang telah terjebak dengan kesibukan pekerjaan untuk mengejar keinginan nafsu duniawi yang sesungguhnya hanya sementara. Kita melihat bagaimana orang-orang bekerja mulai pagi hingga larut malam, sehingga mereka lupa untuk mendidik anak-anaknya. Mereka lupa untuk beribadah kepada Tuhannya. Akibatnya, anak-anaknya terlibat narkoba, menjadi stres, terpengaruh ajaran syirik, iri dengki, hasud fitnah, benci dendam, bully, mencela, mengadili, menghina, sibuk mencari kesalahan dan keburukan serta kekurangan orang lain untuk dihakimi hingga berujung saling bertikai, membunuh dan menghancurkan. Semua harta yang diperolehnya tidak membawa kebahagiaan bagi hidupnya. Bahkan kita mendengar beberapa orang kaya yang terkenal bunuh diri karena stres.
Kita juga mendengar bagaimana suatu negara adidaya begitu mendominasi sistem perekonomian dunia. Semua ini disebabkan oleh ulah para pengikut Dajjal yang kemungkinannya adalah anak cucu kita sendiri, saudara-saudari kita sendiri yang telah terjerumus ke dalam sistem lingkaran Dajjal yang telah menciptakan sistem perekonomian global yang seolah-olah bagus, namun sesungguhnya hanya menguntungkan bagi pihak dari kelompoknya saja. Ulah para Dajjal ini juga dapat kita rasakan di negeri kita tercinta Nusantara ini. Ditandai dengan maraknya budaya korupsi pada berbagai lembaga, pemerintahan eksekutif, lembaga wakil rakyat, legislatif, dan lembaga penegak hukum, yudikatif. Para koruptor ini mencuri harta rakyat dan menjual kekayaan alam seperti emas, migas, batu bara, dan lain-lain kepada negara lain untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Mereka tidak peduli bahwa perbuatannya ini berakibat pada rusaknya perekonomian negara, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, dan menjadikan negara kita lemah dan terbelakang. Akibat lainnya, negara kita menjadi banyak bergantung pada pinjaman atau investor dari negara lain. Rakyat kita menjadi buruh dari penanam modal atau investor negara lain. Dan karena tingginya tingkat pengangguran, rakyat kita harus rela menerima upah yang rendah. Sungguh ironi, negara kita yang memiliki kekayaan alam berlimpah justru tidak membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Bahkan saat ini sebagian besar rakyat kita bagaikan terjajah di negerinya sendiri dan seperti tamu di rumahnya sendiri. Ulah para Dajjal di negeri kita tercinta ini juga dapat kita lihat dengan berkembangnya aliran radikal yang gencar mempropagandakan permusuhan dan kebencian antara umat beragama. Mereka hendak memecah belah kebinekaan yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita dengan tujuan akhir adalah pecahnya negara kita menjadi negara-negara kecil yang lemah. Mereka lupa bahwa negeri kita ini dibangun oleh para leluhur kita berdasarkan azas saling menghormati antara umat beragama. Para leluhur kita yang merupakan pemeluk agama pertama yaitu Surayana atau Sundayana dengan tangan terbuka menerima ajaran agama Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam masuk ke negeri kita ini. Karena mereka sadar bahwa semua agama adalah baik adanya karena bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Para leluhur kita telah membangun sendi-sendi toleransi di mana semua agama yang masuk ke negeri kita diterima dengan tangan terbuka dan kesadaran rasa cinta kasih sayang dengan syarat dapat saling menghormati antara umat beragama. Hal ini juga terjadi ketika pertama kali agama Islam masuk ke negeri kita yang dibawa oleh para wali dengan penuh santun. Para wali bahkan mengadopsi berbagai budaya lokal seperti wayang sebagai bagian dari dakwahnya. Ini disebabkan karena para wali paham esensi dari ajaran Islam bahwa agama Islam adalah rahmatan lil alamin atau merupakan rahmat untuk seluruh alam. Oleh karena itulah agama Islam dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Bila sekarang terdapat sekelompok orang beraliran radikal yang mengaku sebagai pembela Islam, apanya yang perlu dibela? Bukankah agama Islam sudah menjadi agama mayoritas di negeri kita? Mereka ini bagaikan pahlawan kesiangan yang lupa sejarah bagaimana para wali menyebarkan Islam di negeri ini. Dan yang paling menggelikan lagi adalah terdapatnya sebagian dari kelompok radikal ini yang menganggap sesat ajaran para wali dengan dalih bid'ah dan sebagainya. Mereka menyatakan hendak memurnikan ajaran Islam, namun sesungguhnya mereka tidak paham esensi dari ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya mereka telah menjadi pengikut Dajjal yang selalu menanamkan kebencian di hati manusia. Kita juga jangan lupa bahwa negeri kita dapat merdeka
bukan hanya karena jasa pengorbanan dari pejuang-pejuang beragama Islam, namun banyak juga pejuang-pejuang beragama lainnya yang telah mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan NKRI. Demikianlah tanda-tanda kemunculan Dajjal di akhir zaman yang sudah dapat kita lihat di mana-mana, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tanda-tanda kemunculan Dajjal ini juga sesungguhnya merupakan tanda-tanda kedatangannya kedaulatan avatar ke-10 dan Imam Mahdi. Terlepas dari apakah penyimak percaya atau tidak dengan yang saya informasikan dari leluhur kita ini, semuanya tidak perlu diperdebatkan atau dipersoalkan, karena sesungguhnya yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kelakuan sifat dan sikap kita kepada Tuhan. Apakah saat ini sudah mengikuti ajaran Tuhan yang disampaikan melalui para nabi, rasul, dan avatarnya? Apakah kita sudah sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada Tuhan? Apakah kita sudah berlaku jujur dalam segala hal? Apakah kita sudah memberikan manfaat bagi sesama bangsa dan negara? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mempelajari esensi ajaran semua agama, yaitu penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya? Ya, yang terpenting adalah bagaimana kelakuan sifat dan sikap kita kepada Tuhan, bukan yang saya informasikan ini. Karena itulah inti pembelajaran ruh atau hidup yang menghidupi kita seumur hidup ini. Sehingga dalam semesta dan segala isinya ini diciptakan Tuhan. Kita berulang-ulang kali dilahirkan dan dimatikan dalam reinkarnasi. Serta agama-agama diturunkan hanya untuk keperluan itu. Agar ruh atau hidup kita yakin dan percaya seutuh-utuhnya kepada Tuhan. Bersedia mengakui kesalahan diri, kemudian berserah hanya kepada Tuhan dalam segala hal, serta memilih atau mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kelakuan sifat dan sikap kita kepada Tuhan inilah yang akan mengantarkan ruh atau hidup kita untuk menerima curahan rahmat, cinta kasih sayang Tuhan, sehingga dapat kembali ke tempat terbaik di hadirat-Nya. Demikianlah sesungguhnya tujuan akhir dari pembelajaran spiritual laku hakikat ruh atau hidup kita, yaitu untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sempurna agar abadi. Karena hanya bila ruh atau hidup kita kembali kepadanya, maka kita akan terbebas dari proses reinkarnasi atau dilahirkan kembali. Kita kembali ke tentang avatar ke-10, bahwa pada akhir zaman avatar ke-10 akan memurnikan semua agama yang ada, sehingga hanya ada satu agama di bumi yang benar-benar murni ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Avatar ke-10 juga diceritakan akan membunuh Dajjal, dalam pengertian bahwa avatar ke-10 akan membuka kedok atau topeng dan memerangi Dajjal atau kelompok-kelompok orang yang ingkar kepada Tuhan dan menyesatkan manusia dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa, atau disebut juga sebagai antikristus atau anti Tuhan. Sehingga akhirnya kelompok Dajjal akan habis dan setelah itu dunia akan memasuki zaman kemakmuran. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena setelah itu akan datang kiamat besar di mana seluruh alam semesta dan keberadaan ini akan hancur dan lenyap. Inilah batas waktu dari pembelajaran spiritual kita semua, bahwa waktu kita untuk mencapai tujuan akhir. Setelah kiamat besar ini, tidak ada lagi kesempatan kita untuk mengulang atau bereinkarnasi. Karena semua tempat pembelajaran kita, baik dimensi fisik maupun non-fisik, termasuk surga dan neraka, akan lenyap dalam kejadian kiamat besar. Bila dianalogikan sekolah, maka inilah batas waktu kita mengerjakan soal-soal ujian. Selesai atau tidak selesai, semuanya dikumpulkan. Bila dianalogikan permainan video game, maka kiamat ini adalah akhir dari permainan kita atau game over. Perlu diingatkan bahwa kiamat besar ini adalah batas waktu yang benar-benar mengerikan, karena bila setelah batas waktu ini kita masih saja tetap ingkar kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat lagi menolong kita. Beruntunglah orang-orang yang dapat kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum terjadinya kiamat besar.
Sedangkan untuk mereka yang belum kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan ketika terjadinya kiamat besar, mereka tetap teguh beriman, yakin dan percaya kepada Tuhan, serta berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka meskipun tubuh fisik mereka akan lenyap dalam kiamat besar, namun ruh atau hidup mereka akan diselamatkan oleh Tuhan untuk dapat kembali bersamanya. Dengan demikian, setelah terjadinya kiamat besar ini, hanya terdapat dua hal kemungkinan. Pertama, ruh atau hidup kita diselamatkan oleh Tuhan untuk dapat kembali kepadanya, atau yang disebut kesempurnaan abadi. Kedua, ruh atau hidup kita tidak dapat ditolong Tuhan karena ingkar kepada Tuhan, sehingga ruh hidup kita akan dimusnahkan secara abadi. Sebagai penutup, konten informasi video saya ini ada baiknya kembali saya mengingatkan kepada para kadang kinasikus sekalian bahwa saat ini kita sudah memasuki zaman Kali Yuga yang terakhir. Ini adalah kesempatan terakhir dalam proses pembelajaran spiritual ruh kedirian kita. Tidak ada lagi siklus Mahayuga setelah ini, karena zaman Kali Yuga terakhir ini akan diakhiri oleh kiamat besar, di mana seluruh alam semesta dan keberadaan, baik dimensi fisik maupun non-fisik, akan dihancurkan hingga lenyap. Artinya, tidak ada lagi tempat bagi semua makhluk Tuhan, baik manusia, alien, jin, para dewa, serta para malaikat. Semuanya akan hancur dan musnah, bahkan yang disebut surga dan neraka. Ketika kiamat besar ini terjadi, kecuali beberapa malaikat yang Tuhan kehendaki untuk tetap hidup, serta ruh atau hidup semua makhluk yang telah kembali kepadanya, Tuhan menghendaki kita semua dapat kembali kepadanya. Tuhan ingin menyelamatkan kita semua, namun Tuhan juga tidak dapat memaksa bila kita tetap keras kepala ingkar kepada Tuhan dan menolak ajaran Tuhan. Kurang bagaimana Tuhan? Dia yang maha pengasih dan maha penyayang menciptakan kita pada awalnya dalam bentuk ruh kita dan menganugerahkan kita semua dengan percikan dat-Nya. Hingga para malaikat diperintahkan bersujud kepada ruh kita. Kemudian kita ditempatkan di tempat terbaik di sisinya, yaitu Taman Eden atau surga. Namun kita tetap tidak mau bersyukur dan melanggar larangannya. Kemudian kita lari dari Tuhan dan menolak pertolongan Tuhan. Kemudian karena begitu besarnya cinta kasih sayang Tuhan kepada kita semua, maka Tuhan menciptakan alam semesta serta dimensi-dimensi keberadaan dan segala isinya ini untuk kita semua. Kemudian ruh kita dianugerahi jiwa dan tubuh fisik oleh Tuhan sebagai sarana pembelajaran spiritual ruh kita. Hingga berulang kali Tuhan menurunkan nabi, rasul dan wakilnya langsung atau avatar untuk mengingatkan dan mengajarkan kita semua untuk yakin dan percaya seutuh-utuhnya kepada Tuhan, bersedia mengakui kesalahan kita, berserah diri kepada Tuhan, dan tulus murni dalam hal apapun, serta memilih atau mengutamakan Tuhan di atas segalanya, agar ruh kita dapat kembali kepada Tuhan yang Maha Esa selama-lamanya atau abadi. Tuhan yang Maha Sabar juga memberikan waktu yang sangat panjang, bermiliaran tahun kepada kita semua, agar kita semua mendapat banyak kesempatan dalam belajar memperbaiki sifat dan sikap kita kepada Tuhan. Berulang-ulang kali kita dilahirkan dan dimatikan atau reinkarnasi agar kita dapat menyadari semua kesalahan kita. Namun berulang-ulang kali juga kita melakukan kesalahan yang sama. Karena kita selalu dipenuhi oleh nafsu keinginan duniawi yang tidak pernah ada habisnya. Kita lupa akan tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, saya hendak mengajak para penyimak semua di sini agar di kehidupan kali ini dapat menjadi yang terbaik dengan menyadari betapa besarnya cinta kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Dengan menyadari begitu, banyaklah nikmat dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menghendaki yang terbaik bagi kita. Dia yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, serta Maha Penyayang, selalu mau membantu kita dalam segala hal. Namun kita harus menyadari juga bahwa keinginan kita belum tentu yang terbaik, sedangkan kehendak Tuhan pastilah yang terbaik. Oleh karena itu, pasrahkanlah semua
keinginan dan persoalan kita kepadanya. Terimalah yang menjadi ketetapannya dan persilahkan Dia untuk menjadi pengendali dan penuntun kita. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar untuk dapat lebih mengenal Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya dengan mengenalnya kita akan mendapatkan bimbingan atau petunjuknya. Janganlah terlalu fanatik, karena sesungguhnya semua agama adalah baik adanya, karena semuanya bersumber pada Tuhan yang Maha Esa. Dan ada baiknya kita juga dapat mempelajari agama lain, karena ini akan membuka dan memperkaya wawasan pengetahuan kita, serta hal ini sesuai dengan anjuran Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4 dan anjuran dari Rasulullah Muhammad SAW. Janganlah terburu-buru antipati terhadap hal-hal yang berbeda dengan ajaran agama yang kita anut, karena bisa saja hal-hal yang kita anggap berbeda ini adalah benar. Jangan khawatir bahwa kita akan tersesat, karena selama niat kita baik untuk belajar lebih mengenal Tuhan yang Maha Esa, pastilah Tuhan akan membantu dan membimbing kita. Lepaskanlah semua konsep-konsep dan doktrin-doktrin ajaran yang selama ini membelenggu kita, karena semua itu akan menjadi penghalang kita untuk menjangkau ilmu pengetahuan dan ajaran Tuhan yang maha luas dan tidak ada batasnya. Konsep-konsep dan doktrin-doktrin ini sama sekali tidak akan membantu kita dalam mengenali kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Karena ilmu pengetahuan dari Tuhan yang maha luas hanya dapat dipahami atas berkat dan bimbingan petunjuk dari Tuhan itu sendiri melalui percikan datnya yang ada di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana cara menggunakan otak, hati, dan kelamin kita? Inilah yang perlu kita pelajari secara seksama dan memerlukan bimbingan dari seorang guru yang mumpuni, bukan cuma omong belaka dan bukan hanya teori saja. Tentang ini sudah terlalu banyak konten video dari saya untuk panjenengan sekalian, dan semuanya itu tanpa tedeng aling-aling. Tinggal mau menyimak lalu mempraktekannya atau tidak. Tercerahkanlah kita semuanya. Dan salam setuhan penuh kesadaran rasa cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, damai tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwono Teguh Rahayu Slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom serta sepuh saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan. Sikromilet sing dadi pengayom donya kanthi akhlak ingkang mulya budi pekerti ingkang luhur dadi arum donyane para wali asmane
Datosing rahina gumarati ratri ing gegana katon remu wancine wis pangong. Sang Sita Resti datan jumedhul amung taranggana ingkang abyor ing kawang aglar gumelar eneng Cakrawala minangka dipaning ratri. Wis dumugi wae mangsa kala dumawahing kodrat saking pangosing Gusti Allah ingkang maha welas tuwin maha asih. Gusti Gung inggih sumber gung, sumbering sumber ingkang anyumberi dayaning sumberipun gesang. Nalika semono ana titahing Gusti ingkang asipat jalu tanapi. Manungsa katitah gesang wonten Marcapada kedah nindakaken dayaning kesaenan. Amestudi ila-ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi. Sarta angluluri Laksita Harja nulat edi endahing budaya luhur. Umiring sesanti testi sing tias marsudi mardawaing budaya tulus. Budaya ateges budidaya ingkang tuwa saking wis ing penggalih. Wondene tulus saling pangesti ingkang tumuju marang kotamen pinaringake. Titah samparaning gesang kedah ngambah tataran ingkang sampun kawrat ing serat aturipun. Mangkene patrapipun wiwit anem amendeng laku ngurangi pangan turu sawetawis amemekak hawa nafsu dasarana andhap asa. Akanti awas emut aja tinggal wewekok ing kalbu mituhuwa wewarah kang makolei den taberi anggo guru aja isin atetakon. Swaraning pradangga munia kadya asung pepuji pangastawa mring sedayaning gesang. Keparenga sami ngenut wirama sekar jero jagat alit kanthi sekeja. Karana pambencananing iblis roning kitab karasalan biak pinencara anak putune ngridu hambahur tan ngobri manungsa urip duk lair maring donya bineka binendung pamrih sang iblis laknat mring bebayi dadya janwayu kongsi nadyan kongsi tuwa yiku ayu nuruti saking wit ayu kongsi temekeng mekasat tulaan lan prayogane nadyan remen kalangkung kang warna dituraja peni pinaryogeng wekasan kalamun ta durung sampe sami paning karsa kasangsara hanggawa ewuh pingging gingkangken pasuwitan.